it's Miss Spinats and welcome back to Spinats TV. Balik lagi ke Spirits. Akhirnya setelah 3 minggu aku nggak upload di channel ini, aku balik lagi. Aku punya alasan tertentu, jadi bakal aku ceritain singkat dulu sebelum kita mulai my August wrap up gitu ya. Jadi di minggu pertama aku nggak upload video karena aku punya masalah sama kulit aku. Di bagian leher sampai wajah ini semuanya kulit muka aku itu terkelupas gitu loh, gara-gara perubahan cuaca yang terlalu mendadak gitu ya, panas banget jadi kayak terkelupas. Sementara produk wajah yang aku pakai itu cuman sunscreen sama night cream, jadi aku nggak punya moisturizer. Jadi pas aku ngeliat dokter itu dikasih moisturizer dan puji Tuhan sekarang udah normal kembali wajah aku gitu ya. Dan untuk 2 minggu yang nggak upload itu aku kemana? Sebenarnya pingin aku upload gitu loh, cuman aku nggak ada suara guys. Jadi kata dokter aku kena infeksi tenggorokan, jadinya aku kayak sakit tenggorokan banget dan suara aku hilang. Jadi aku jadi mogok ngomong, yang biasanya udah malas ngomong sekarang tambah mogok lagi gitu loh ngomongnya. Dan setelah 1 minggu aku udah sembuh dari radang tenggorokan ini. Next problem adalah aku batuk-batuk terus, jadi kehirup udara sedikit langsung batuk, batuknya kering tidak berdahak. Jadi aku lihat dokter lagi sekali lagi gitu lah dan dikasih obat gituan. Puji Tuhan sekarang udah berkurang banyak. Batuk-batuk ini benar-benar ngeri banget guys, karena pas aku tidur gitu ya, aku tutup lampu jam 11, itu aku bisa golek di tempat tidur sampai jam 3 subuh, gak bisa tidur karena aku batuk terus gitu loh. Jadi tersiksa banget yang namanya sakit ini ya. Tapi untung aja sekarang aku udah sembuh gitu dan balik lagi. Jadi itulah alasan kenapa aku menghilang 3 minggu ini. Yang pertama karena aku kurang pede sama kulit wajah aku. Yang kedua aku pengen bikin video tapi suara aku hilang, gimana gitu. Sebenarnya sampai sekarang suara aku tuh masih agak ngeganjel gitu ya, kayak aneh, belum pulih total, tapi ya udah baikan banyak lah istilahnya. Kalau kalian gimana kabarnya? Semoga aja pada sehat-sehat selalu ya. Jangan lupa keep hydrated, minum air terus. Semoga dimanapun kalian berada sehat-sehat selalu gitu. Oke, jadi sesuai dengan judul video kali ini, kita bakalan ngebahas soal buku-buku yang sudah aku baca di bulan Agustus lalu. Nggak begitu banyak, aku selesain 4 buku bulan Agustus. Jadi di sini ada tumpukannya. Kita akan mulai dari buku yang pertama aku selesain di bulan lalu. Yang pertama aku selesain adalah The Girl Who Drank the Moon by Kelly Barnhill. Ini adalah reread, jadi aku beli buku ini tuh di tahun 2018 dan aku selesain juga di tahun itu. Dan aku baca ulang lagi di tahun 2022 ini dan aku masih suka banget sama buku ini. Jadi covernya aku beli ini karena cakep ya, cantik aja gitu. Tuh. Bahkan sampai pembatas bukunya juga cakep gitu, menyerupai sama covernya. Aku suka banget sih sama covernya, memang cakep gitu. Dan sebenarnya buku ini aku baca itu pas pertama kali itu agak sulit dicerna ya sama terjemahannya, karena ada beberapa bagian yang menurut aku kayak salah terjemah gitu, salah orang kali ya. Dan ada beberapa kalimat yang sulit dipahami, itu mesti dibaca beberapa kali baru bisa paham. Buku ini menarik menurut aku. Jadi ceritanya ini adalah tentang sebuah desa yang diketuai oleh tetua dan juga biarawati. Jadi mereka ini setiap tahun bakalan minta anak-anak penduduk seorang bayi yang paling kecil, yang lahirnya paling terakhir gitu ya. Kemudian yang akan dikorbankan ke penyihir yang katanya tinggal di rawa. Tapi sebenarnya itu tuh cuman tipu muslihat mereka gitu loh. Mereka bahkan nggak tahu kalau penyihir itu ada atau enggak, cuman ditinggalkan biarin bayinya mati gitu loh. Tujuannya apa? Tujuannya biar para penduduk ini takut sama si tetua ini. Dan ya, desa itu selalu diselumuti dengan kesedihan. Terus kalau ceritanya soal itu, kenapa judulnya tentang anak perempuan yang minum bulan gitu kan kalau diterjemahkan dari judulnya. Jadi anak-anak yang ditinggalkan di hutan yang dikiranya
sama penduduk, sama tetua itu udah meninggal, ternyata itu benar-benar ada penyihir yang memungut mereka, tapi penyihir ini enggak menyiksa atau jadiin mereka budak seperti yang ada dipikirkan sama penduduk gitu ya. Penyihirnya ini penyihir baik gitu loh. Jadi dia sendiri nggak tahu kenapa tiap tahun itu selalu ada seorang bayi yang ditinggalkan di sebuah pohon gitu loh. Jadi dia ambil anak-anak ini, kemudian dia kayak kasih anak-anak itu ke penduduk yang lebih membutuhkan di desa tetangga gitu loh. Dan biasanya anak-anak ini dia kasih makan sinar dari bintang. Jadi anak-anak itu biar jadi lebih cerdas, dan biasanya anak-anak yang minum cahaya bintang ini lebih cerdas dan selalu sukses gitu dalam hidupnya. Nah, suatu hari penyihir ini melakukan kesalahan gitu loh. Dia yang biasanya ngambil sinar bintang karena terlalu terpukau sama seorang bayi perempuan yang merupakan karakter utama kita, Luna, dia nggak sengaja kasih minum sinar bulan. Sinar bintang bisa kasih anak-anak cerdas gitu kan, sedangkan kalau sinar bulan itu penuh dengan sihir. Jadi begitu dia kasih dia sinar bulan, anak itu diselumuti dengan sihir. Istilahnya anak ini jadi punya magic gitu. Nah, karena anak ini udah punya sihir gitu kan, jadi dia nggak bisa kayak suruh orang biasa, manusia biasa adopsi dong. Jadi mau nggak mau penyihir ini yang mengadopsi anak ini sebagai cucunya yang dikasih nama Luna. Tapi menurut aku ceritanya terlalu melompat sana sini gitu loh. Dia nggak melulu soal Luna, dia mencakup banyak sekali orang-orang karakter lain ya dari penduduk dari desa tersebut, bahkan kayaknya lebih banyak diceritakan gitu loh. Dan kisah cinta para penduduk di sana, gimana nasib orang tua yang anaknya ditinggal, kemudian tentang penyihir-penyihir lain, siapa karakter yang jahat, terus ada juga tentang monster-monster, naga itu juga ada. Dan di akhir kata untuk buku ini menurut aku banyak sekali hal-hal yang enggak kejawab gitu loh. Banyak sekali plot hole yang besar banget di beberapa bagian, kayak kenapa si ini bisa begini gitu loh. Kenapa di tanda dahi Luna ini ada tanda lahir bulan sabit, dan ternyata di masa lalu itu ada kelompok yang sama, semuanya punya bulan sabit. Kenapa nggak dijelaskan secara lengkap gitu loh. Jadi menurut aku masih banyak sekali hal-hal yang bisa ditelusuri sebenarnya gitu loh, tapi ya enggak, kayak ngerasa gantung aja, kayak bikin kita wonder sendiri. But overall it's a good book. Aku sih rekomen ya, menurut aku bagus. Aku kasih bintang 4,5. Not bad, meskipun ya bingung sama wonder gitu loh, karena banyak sekali hal-hal yang gak dijelaskan. Buku selanjutnya yang selesai aku baca hanya dalam satu dudukan adalah Gone with the Wind, cuman yang ini tuh bukan versi dari penulis aslinya gitu ya. Ini tuh dari publisher Cina sana. Sepertinya ini tuh berisi ringkasan gitu deh dari buku-buku klasik khusus dari publisher ini gitu loh. Dia ini kayak ada dua bahasa, jadi ada bahasa Inggris, kemudian di sebelahnya ada bahasa Mandarin, dan di sini tuh kayak ada kayak pengertiannya itu dari Inggris ke bahasa Mandarin gitu lah, kayaknya untuk belajar gitu loh. Dan ini tuh berisi ringkasan. Dari publisher ini tuh ada banyak sekali buku-buku klasik lainnya yang menurut aku worth to collect, karena aku lumayan suka sama buku ini, bukan lumayan suka banget gitu loh. Ceritanya lebih ringkas dari yang asli. Yang asli tuh Gone with the Wind ada sekitar 960 halaman kalau aku nggak salah, dan ini tuh cuma 300-an halaman dan tulisannya besar-besar gitu loh, jadi selesainya cepet banget. Nah, ini tuh bercerita tentang karakter utama kita, Scarlett O'Hara, yang tampangnya biasa-biasa aja gitu. Dia ini anak yang dimanjakan, jadi orang tuanya tuh kayak pemilik tanah gitu, dan dia ini suka banget flirting sama cowok-cowok juga suka gitu kan sama dia. Sebenarnya Scarlett ini ada suka sama orang, tapi orangnya ini gara-gara ngelihat Scarlett terlalu mental gitu ya sama cowok lain, dia ini jadi enggak berani ngatain cinta dia karena takut ditolak juga, I think. Jadi dia memutuskan cowoknya ini untuk menikah dengan orang lain. Scarlett terpukul, istilahnya dia kayak kesal gitu loh, kan dia anaknya yang spoiled ya, dimanjakan gitu, jadi balas dendamnya pun kekanak-kanakan gitu menurut aku. Dia kayak menikah sama orang lain, membuat orang lain menderita. By the way, ini tuh settingnya itu ada di masa perang saudara Amerika gitu kan. Jadi Scarlett sempat menikah beberapa kali di sini guys, gara-gara ada yang meninggal suaminya.
Dan ya aku nggak berani banyak cerita sih sebenarnya sama buku ini karena ini terlalu ringkas, takutnya jadi kebanyakan spoiler gitu ya. But yang ingin aku puji dari buku ini adalah karakter utama kita, Scarlett O'Hara, ini adalah cewek paling egois, paling kurang ajar yang pernah aku baca gitu loh. Tapi karena itu yang bikin buku ini jadi seru. Karena kita jadi kayak penasaran sama dramanya, kayak apa yang bakalan si cewek gila ini lakuin gitu loh. Dia terlalu egois dan kayak gak pernah merasa bersalah gitu loh. Kayak ada banyak cara biar dia bisa bertahan di masa-masa perang gitu, tapi dia pakai cara yang paling busuk, yaitu menyakiti orang lain. Dan dia sama sekali gak ngerasa bersalah gitu loh. Dan itu yang bikin kita kayak kesal tapi pingin lanjutin gitu loh. Menurut aku ini publishernya ya yang ngeringkas buku ini juga bagus banget. Aku suka sama cara dia ceritain gitu, seru banget. So ya, aku sendiri sih sebenarnya masih belum pernah baca original dari Gone with the Wind yang 960 halaman itu. Tapi gara-gara ringkasan ini aku jadi kayak tertarik pingin baca juga gitu loh, kalau aku punya waktu dan kalau aku punya kesempatan juga gitu ya. Nah, untuk terjemahan buku ini itu tuh ada banyak sekali versi-versi buku lainnya yang klasik juga. Nanti aku bakal taruh linknya di bawah karena aku berencana untuk mengoleksi lagi. Ternyata ringkasan kayak gini tuh juga seru diikuti. Nah, untuk Gone with the Wind versi yang publishing dari Cina ini aku kasih bintang 5, bagus banget. Buku yang aku baca selanjutnya adalah Wuthering Heights by Emily Bronte yang aku selesai dalam mungkin 2 mingguan, tapi nggak aku baca terus-terusan selama 2 minggu itu karena aku terlalu capek sama buku ini. Aku sebenarnya nggak tahu gimana cara jelasin buku ini, tapi yang aku bilang worth to read setidaknya 1 kali lah kalian baca. Meskipun susah banget karena dari bab 1 sampai bab 4 sebenarnya aku udah capek banget sama tertekan sama buku ini karena terjemahannya sulit dipahami dan karakter-karakternya bikin kita kesal gitu. Sama sekali nggak ada yang bisa kita sukai karena pada kasar-kasar semua. Singkatnya ceritanya ini tentang seorang pria yang balas dendam karena cintanya memilih cowok lain, jadi dia balas dendam sampai ke keturunan-keturunannya. Balas dendam turun-temurun gitulah. Sampai nggak bisa dibikin tidur gara-gara baca buku ini karena karakter-karakter di sini semuanya pantas dibenci. Sampai aku tuh kayak mikir, apa sih yang di pikiran Emily Bronte pas dia nulis karakter-karakter ini kayak busuk banget gitu loh orang ini. Ada aja yang bisa dikritik gitu loh. Ada yang terlalu manja, ada yang terlalu egois, ada yang terlalu gila, ada yang terlalu lemah gitu ya. Jadinya kita bisa dibikin kesel gitu. Menurut aku buku ini juga brutal banget. Kebanyakan karakter-karakter ini digambarkan orang punya masa kecil yang sulit gitu ya. Kayak saat kecil sering banget dipukul, sering banget tersiksa. Jadi selain siksa fisik ada siksa mental. Jadi menurut aku yang membuat karakter-karakter di sini semuanya pada gila itu karena masa kecilnya pada buruk gitu loh. Banyak sih bagian buku ini yang menurut aku ngeri karena aku sama sekali nggak bisa menebak alurnya bagaimana gitu. Karakter utama kita ceritain secara singkat lah ya. Catherine ya, dia ini anak keluarga terpandang gitu. Dia punya seorang abang namanya Hindley, dan papanya ini pas pulang bepergian gitu dia bawa seorang anak gypsy gitu ya yang diberi nama Heathcliff. Jadi dia jadi punya seorang abang adopsi gitu istilahnya. Dan papanya Catherine ini kayak sayang banget sama Heathcliff sehingga timbul kecemburuan antara anak kandung sama anak tiri gitu kan. Tapi sebaliknya dengan Catherine, dia ini sayang banget sama si anak adopsi ini. Keduanya sampai saling jatuh cinta gitu loh. Tapi karena Catherine ini egois banget gitu ya, meskipun dia cinta sama Heathcliff, tapi dia nggak mau menikah sama dia karena dia nggak mau dia jatuh miskin gitu loh. Karena Heathcliff ini asal usulnya nggak jelas gitu kan, jadinya dia memutuskan untuk menikah dengan cowok lain, cowok tetangga yang sangat dibenci sama Heathcliff dan sering mereka tertawakan bersama. Jadi menurut aku ya, Catherine ini egois banget gitu loh. Setelah menikah dengan cowok yang tadinya sering dia tertawakan bareng Heathcliff, dia ingin keduanya ini bersahabat gitu loh. Memang gak ngotak sih.
Itu cuman cerita singkat di awal, mungkin beberapa bab lah guys. Kalau kalian sampai ke anak-anaknya Catherine, ke anak-anaknya Heathcliff, itu aku yakin kalian bakalan kayak kesel banget gitu sama si anak. Sifatnya sama sekali nggak ada yang bagus gitu loh. Tapi itu yang bikin seru guys, dramanya keren. Ya itu cuman sebagian kayak pengantar ceritanya itu biar kalian tertarik untuk baca. Selebihnya di bagian akhir itu kan lebih banyak diceritakan soal anak-anak dari Catherine sama Heathcliff gitu kan, dan gimana cara balas dendamnya, sifat-sifat anaknya itu gimana, dan lain sebagainya. Menurut aku apa yang bisa aku pelajari di sini adalah mendidik anak-anak sejak dini itu penting banget, secara moralnya, secara pendidikan, sampai ke pergaulannya itu benar-benar harus dijaga banget. Kalian nggak bisa paksa anak-anak itu untuk melakukan apa yang mereka nggak mau. Kalian harus bikin dia mengerti, kalian harus approach dengan cara yang halus dan benar, bukan dengan cara maksa dan apalagi kekerasan gitu loh. Yang bisa aku petik itu sih, karena kebetulan kayaknya rata-rata semua karakter yang di buku ini tuh punya trauma dalam masa kecil. Jadinya mereka kayak punya sisi jahat, sisi gelap tersebut sih. Menurut aku itu sih buku ini. Overall aku kasih bintang 4 gitu ya. Meskipun sulit banget untuk dibaca dan aku juga bingung ya mau baca ulang atau enggak. Sepertinya aku masih belum tahu. Untuk dalam waktu dekat mungkin gak bakalan aku baca ulang sih buku ini. But ya, kalau misalkan kalian tertarik, silakan baca. Semoga aja kalian betah ngelewatin 4 bab di awal gitu ya. Good luck. Buku terakhir yang selesai aku baca di bulan lalu ini adalah Gadis Kretek by Ratih Kumala. Aku beli buku ini karena covernya cantik, warnanya bagus, terus aku juga suka banget sama ilustrasinya. Nah, first impression untuk buku ini. Menurut aku buku ini kurang friendly bagi pembaca yang nggak ngerti sama bahasa Jawa. Karena di sini banyak banget percakapan menggunakan bahasa Jawa dan mereka kasih artinya itu di bagian akhir bab guys. Jadi menurut aku kurang friendly banget. Masa aku harus baca, terus aku harus cari halaman terakhir dari bab tersebut untuk tahu artinya apa gitu loh. Kenapa nggak taruh di footnote aja gitu? Menurut aku kurang serak aja sih di bagian tersebut. Kemudian untuk cara dia nyeritain buku ini ya, jadi dia ini ada dua sudut pandang. Sudut pandang pertama sama sudut pandang orang ketiga. Yang menurut aku kurang adil untuk sudut pandang orang ketiga karena fakta-fakta yang jelas sangat menyakitkan itu tidak diketahui sama sudut orang pertama. Jadi aku juga enggak paham poinnya kenapa kisah dari sudut pandang orang ketiga ini rasanya hanya ditujukan untuk pembaca tapi tidak diketahui sama tokoh yang seharusnya harus tahu gitu loh. Menurut aku kurang adil di bagian sana sih. Jadi dia ini tuh bercerita tentang seorang pengusaha kretek paling besar gitu ya. Dia ini lagi diambang kematian dan di sela-selanya itu dia kayak ngigau, dia kayak memanggil satu nama perempuan, Zeng Ya, yang bikin istrinya cemburu dan anak-anaknya kaget gitu loh. Karena selama ini keluarga mereka itu rukun dan sama sekali nggak pernah ngelihat ibunya cemburu buta seperti itu. Jadi dia kayak penasaran gitu loh, siapa si Zeng Yah yang disebut sama papanya ini, apakah mantan pacarnya atau gimana. Anaknya kayak ngerasa itu kayak permintaan terakhir papanya itu adalah untuk menemui si Zeng Yah ini. Jadi dimulailah pencarian Zeng Yah ini, siapa dia gitu kan. Yang pastinya dia ini si gadis kretek gitu ya, karena sesuai dengan judulnya gitu. Menurut aku yang bikin menarik di sini itu adalah diceritain kayak asal usul rokok-rokok zaman dulu, kretek-kretek zaman dulu ya, dari Klobot gitu ya. Jadi yang mereka jual di zaman itu packagingnya gimana, itu kayak ada ilustrasinya dan menurut aku itu kayak menarik gitu loh. Di covernya juga ada jenis-jenis kretek apa yang mereka jual, bungkusannya gimana, itu menurut aku bagus. Ya so far sih buku ini tuh ceritanya tentang karakter utama kita yang berkelana untuk mencari si Zeng Yah ini. Ya kayak perjalanan mencari si Zeng Yah ini, dan diantara sela-sela perjalanan tersebut ada suara dari pandangan ketiga yang memberikan kita cerita di balik siapa sebenarnya Zeng Yah ini, asal usul keluarganya gimana gitu. Yang menurut aku kayak lucu banget aja gitu loh. Kenapa mereka enggak
diceritain aja langsung ke si karakter utama kita gitu loh. Kenapa harus melalui sudut pandang ketiga? Itulah kenapa aku kayak ngerasa kurang adil aja, karena mereka nggak tahu faktanya gimana gitu loh. Meskipun memang terungkap siapa villainnya di akhir gitu. Dan ada beberapa bagian yang menurut aku kurang make sense sih. Kayak di bagian akhir, jadi karakter utama kita ini kayak suka banget nyobain kretek gitu kan. Tapi di bagian akhir ketika dia beli merek gadis kretek ini, dia nggak langsung ngisap kreteknya gitu loh, tunggu di bagian akhir-akhir baru dia isep. Menurut aku itu kurang make sense sih, karena di sebelum-sebelumnya kamu tuh habis beli langsung ngisep, tapi kenapa ini harus habis kamu beli kamu simpan, pas dia bagian ending-ending baru kamu kaget gitu loh. Doesn't make sense to me. So ya, akhir kata untuk buku ini sebenarnya so-so aja. Aku kasih bintang 3, biasa-biasa aja. Nggak ada yang terlalu spesial di buku ini, kecuali ya aku benci banget sama villainnya. Ambisi itu bisa membutakan cinta. Menurut aku yang bisa aku dapat dari buku itu adalah hal itu. By the way, buku ini juga nggak dikasih pembatas buku. Aku nggak tahu kenapa sih. But yeah, that's it. Gadis Kretek by Ratih Kumala. Biasa aja. Buat selingan mungkin boleh lah ya. Aku nggak gitu rekomendasi sih. Tapi kalau misalkan kalian tertarik dengan sejarah rokok yang diceritakan, enggak begitu lengkap juga sebenarnya, tapi kayak sekedar ingin tahu atau for fun aja baca-baca seru-seruan, ini lumayan sih, not bad. Try it out. Oke guys, jadi itu aja 4 buku yang selesai aku baca di bulan Agustus lalu. Yang paling recommended adalah Gone with the Wind, tapi ini yang terjemahan publisher dari Cina ya. Ini aku suka banget. Dan ya, itu aja untuk wrap up aku bulan Agustus lalu. Apa aja buku-buku yang sudah kalian baca di bulan lalu, atau mungkin di antara buku-buku ini ada yang sudah pernah kalian baca. Gimana pendapat kalian? Apakah kalian suka atau enggak terhadap buku tersebut? Boleh bisa kalian komen di bawah, nanti kita biar bisa diskusi bareng gitu ya. Nah, ini tenggorokan aku udah mulai capek dan aku mau ngomong lagi. Aku akan tutup video ini. Thank you so much untuk yang udah nonton sampai di sini. Semoga bisa membantu dan juga menghibur kalian semua. And I'll see you guys on the next video. Thank you for watching. Bye.